Tandai merupakan salah satu desa di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan sebutan Batavia Kecil. Untuk menuju lokasi desa ini, dapat ditempuh melalui rute Kota Bengkulu Napal Putih atau melalui Muara Aman Napal Putih, dengan estimasi waktu 4-5 jam menggunakan kendaraan mobil. Setelah tiba di desa Napal Putih, kita akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan molek atau motor lori ekspres yang merupakan kendaraan transportasi peninggalan Belanda yang masih beroperasi hingga saat ini. Perjalanan menggunakan molek ini membutuhkan waktu 6-7 jam menuju desa Lebong Tandai. Menurut artikel yang terbit pada tanggal 20 November 2021, desa ini memiliki penduduk sebanyak 120 kepala keluarga atau sekitar 360 jiwa yang dibagi menjadi 3 RT dan 2 dusun. Dengan penduduk yang heterogen, terdapat suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, Rejang, dan suku Pekal yang sejak awal mendiami wilayah ini. Meskipun tergolong heterogen, budaya gotong royong masih cukup kuat, termasuk keramah tamahan dan senantiasa menjunjung budaya dan adat istiadat. Desa ini dikenal sebagai kawasan pertambangan emas sejak zaman kolonial Belanda, yakni pada tahun 1910. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, tambang emas dan peninggalannya berupa bangunan Belanda diambil alih oleh rakyat Lebong Tandai ini. Sejak zaman dahulu, Lebong Tandai dikenal sebagai salah satu wilayah di Sumatera yang kaya dengan emasnya. Emas yang terdapat pada puncak Monas atau Monumen Nasional berasal dari desa ini sebanyak 28 kg yang dibawa oleh presiden pertama kita, yakni Bung Karno. Nama saya Supriyadi B. Saya selaku Kepala Desa Lebong Tandai, menjabat dari 2016. Kalau untuk cerita Lebong Tandai, mungkin yang saya ketahui, Lebong Tandai ini dulunya itu ada Jepang, Belanda. Setelah Belanda mungkin masuk pedagang-pedagang Cina, hanya dari situs. Di sini ada yang ditinggalkan Jepang, ada juga yang ditinggalkan Belanda. Kalau Cina banyak sih makam-makam Cina yang ada di pinggiran desa. Desa Lebong Tandai ini banyak sejarah, terkenal dengan bahasanya Batavia Mini, Jakarta Kecil. Kenapa bahasanya Batavia Mini? Karena posisinya sama dengan mirip-miripnya dengan Jakarta. Dalam artian dengan Jakarta, kalau di ibu kota Jakarta sana kan bermacam-macam suku yang ada di sana. Nah, begitu juga kayak di Lebong Tandai. Sudah itu yang kedua, kalau ada hari-hari besar, misal kayak Idul Fitri, Idul Adha, masyarakatnya di sini banyak yang pulang kampung gitu. Pulang kampung. Jadi paling cuman 20 atau 10% lagi yang tinggal di desa Lebong Tandai. Nah, itu memang dari dulunya seperti itu. Setelah PT Losang Mining, kalau sebelum PT Losang Mining ya mereka menetap di sini, menetap, dan kehidupan masyarakat juga mungkin lebih mewah sebelum PT Losang Mining. Rusaknya ya desa Lebong Tandai setelah PT Losang Mining masuk, masyarakat dipindahkan pada tahun 84 sampai 86. Itu dikasih 2 pilihan, masuk transmigrasi atau pulang kampung. Jadi masyarakatnya itu diungsikan semua, ada yang pulang kampung, ada yang masuk transmigrasi. Nah, semua yang ada di desa Lebong Tandai itu ditata ulang oleh PT Losang Mining. Nah, makanya sekarang yang ada di desa Lebong Tandai ini hasil penataan PT Losang Mining. PT Losang Mining. Jadi makanya kesannya rumahnya itu kayak rumah susun gitu. Biasanya kayak rumah susun. Dan di sini juga masyarakatnya itu cuma punya hak tunggu, tidak punya hak milik. Tapi dia kepala desa definitif. Kami juga dari pemerintah desa pernah mengajukan
ke pemerintah kabupaten ya terkait untuk hak milik masyarakat Desa Lebong Tandai. Cuman ya sampai hari ini belum bisa kita ini kan, dan pemerintah kabupaten juga belum mengiyakan lah untuk buat legalitas di Desa Lebong Tandai, khususnya untuk masyarakat Desa Lebong Tandainya. Mungkin dikarenakan tadi terkait HGU PT Nusa Mining, dan kebetulan juga mungkin posisi Desa Lebong Tandai yang berdampingan langsung dengan MKS. Mungkin ada lagi, mungkin karena posisi rumahnya kayak rumah susun, jadi sertifikatnya itu agak gimana gitu kan. Cuman kami dari pemerintah desa tetap mengupayakan berkoordinasi dengan pihak kabupaten dan provinsi gimana untuk terkait milik, sudah itu kesejahteraan masyarakat Desa Lebong Tandai itu sendiri. Jadi kalau harapan sih ke depan dari segala unsur pihak yang punya kewenangan, kalau bisa ya Lebong Tandai ini bukan sekedar diingat, dipikirkan, tapi ya harapannya diperjuangkan gitu. Kenapa? Di Lebong Tandai masyarakatnya ini umumnya nambang. Sekarang posisi nambang cuman untuk bisa bertahan mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau dulu Lebong Tandai bisa menyumbangkan emas ke Tugu Monas, berarti kan emasnya banyak. Nah, kalau sekarang udah susah. Udah susah. Jadi masyarakatnya ya ngomong kalau untuk kehidupannya cuman ngandali yang ada aja, seada-adanya gitu. Makanya kalau dulu dengan sekarang kami kalahnya seperti itu. Kalahnya apa? Kalau sekarang dengan harga emas yang mahal, seolah-olah masyarakat Lebong Tandai ini makmur. Padahal tidak, karena nyari barangnya susah. Pendidikan. Dari bingkai pendidikan, Batavia kecil ini masih kurang mendapatkan pendidikan yang merata. Faktanya, pendidikan di desa ini hanya terdapat satu taman kanak-kanak dan satu sekolah dasar. Tentu saja membuat para anak-anak harus keluar dari desa demi melanjutkan impian mereka. Ekowisata. Dari bingkai ekowisata, sangat banyak wisata sejarah dan wisata alam yang dapat diberdayakan dan dikembangkan. Namun untuk kesadaran masyarakat sendiri, sulitnya akses serta kurangnya branding oleh pemerintah membuat potensi itu sulit untuk dikembangkan. Sosial dan lingkungan. Dari bingkai sosial dan lingkungan sendiri, masih banyak sampah yang bergeletakan serta bertebaran di mana-mana. Sayangnya, tidak ada TPA atau tempat pembuangan akhir untuk desa ini. Masyarakat sendiri lebih memilih membakar serta membuangnya ke aliran sungai. Keagamaan. Dalam bingkai keagamaan sendiri, tentunya menurut keyakinan Islam, masyarakat butuh perhatian khusus, mengingat ketika dulu untuk antusias masyarakat terhadap masjid masih sangat minim. Namun untuk saat ini, perkembangannya begitu pesat bagi masyarakat terhadap masjid. Inilah Lebong Tandai, Batavia kecil dengan sejuta cerita.